Perkenanan Tuhan di waktu-waktu yang sukar. Hari ini kita akan melihat perkenanan Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Amin. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Alkitab berkata sesungguhnya. Rasul Paulus berkata sungguh-sungguh, sesungguhnya. Hari ini bukan hari buruk. Hari ini bukan hari sial. Hari ini Tuhan mau menyelamatkan. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan. Hari ini Tuhan mau mendengarkan doa. Punyai selalu iman. Selagi hari masih ada, Tuhan masih bekerja. Hari ini adalah hari penyelamatan bagi kita semuanya. Hari di mana Tuhan bekerja bagi kita. Yang sukacita katakan haleluya. Waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh ini akan membebaskan saudara. Nah, saudara tahu betul bahwa Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Karena ini sungguh-sungguh membebaskan saya juga. Jadi saya tahu ini pasti memberkati kita semuanya. Hari ini, saat ini Tuhan berkenan menjawab doa-doa kita. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia memang mau menjawab doa kita. Tuhan berkenan pada saudara, bukan karena makeup saudara, bukan karena baju saudara, bukan karena apapun, tetapi karena memang Dia sayang pada saudara. Sejak awalnya Yesus sayang padamu. Sejak awalnya Yesus cinta padamu. Sebelum engkau ada pun, ketika kita masih di dalam dosa, Allah kita, Tuhan kita sudah menargetkan engkau. Karena Dia sayang kepadamu. Dia yang mengejar engkau. Dia yang turun ke dunia ini untuk engkau. Itu sebabnya ada hari Natal. Tidak ada yang bisa kita perbuat, tetapi Yesus yang berbuat segala sesuatu bagi kita. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, perkenanan Tuhan datang, kita tahu pasti ada jalan-jalan yang dibukakan. Ada keajaiban, ada doa-doa yang dijawab. Tetapi saudara, perkenanan Tuhan bukan hanya pada waktu itu saja. Sering sekali kita mengkonotasikan waktu perkenanan Tuhan ialah pada waktu kita keluar daripada permasalahan kita. Pada waktu ada keajaiban bagi kita. Pada waktu kita dapat pacar. Pada hari kita mengucapkan janji nikah. Oh ajaibnya, oh ada perkenanan Tuhan. Ketika ada berkat secara tiba-tiba, kejutan yang manis. Oh saudara, memang betul itu juga adalah perkenanan Tuhan. Tetapi saudara, perkenanan Tuhan bukan hanya pada waktu-waktu itu saja. Saya mau beritahu pada saudara sejujurnya, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kalau bukan karena Tuhan, maka kita bisa saja tidak ada lagi di sini. Perkenanan Tuhan atas hidup saudara ada pada detik ini juga. Itu sebabnya Paulus berkata, sungguh waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak bergantung pada saudara, apalagi pada situasi dan keadaan dunia ini. Perkenanan Tuhan tidak tergantung ketika situasi baik atau situasi buruk. Tuhan berkenan kepada saudara. Tuhan berkenan kepada saudara. Dan inilah beda antara Tuhan dan manusia. Karena hati manusia ini berubah-ubah. Ketika disakiti hatinya bisa berubah. Ketika dia senang hatinya bisa berubah. Tetapi hati Tuhan sungguh seperti firman-Nya. Tidak akan berubah. Firman Tuhan begitu kokoh. Hati Tuhan juga begitu kokoh. Sehingga kalau dikatakannya aku telah mengasihimu, maka artinya itu tidak akan berubah. Kalau dikatakannya demikianlah besar kasih Bapa akan dunia ini, maka itu tidak akan berubah. Tidak ada yang bisa kita buat untuk mengubahkan kasih Tuhan terhadap kita. Tidak ada yang bisa kita buat untuk menambahi kasih Tuhan pada kita. Yang jelas satu perkara, hari ini, saat ini, Tuhan sudah berkenan. Saya mohon pada saudara dua perkara. Nomor satu, terima kasih dan perkenanan Tuhan dengan iman. Amin. Hargai, nikmati. Amin. Nomor dua, jangan sia-siakan. Jangan pandang remeh.
Jangan dibuang-buang, itu mahal. Haleluya. Tidak ada pribadi-pribadi yang tidak menerima Yesus, yang tidak percaya padanya, tidak akan menerima perkenanan, rahmat, kasih karunia yang besar seperti engkau terima. Itu sebabnya kalau saudara sudah terima dengan iman, mari lakukan itu dengan apa? Dengan rasa hormat kepadanya. Dari perkenanan Tuhan itulah kita bisa berbuat. Bukan karena kita berbuat, kita menerima perkenanan, tapi karena Tuhan berkenan, maka pekerjaan dan perbuatan kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya ketika ada kasih karunia, ada perkenanan, ambil, nikmati. Haleluya. Hargakan, jangan sia-siakan. Saya mau kita semua menjadi satu gereja yang mengerti dan yang menghargakan, amin. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa bukan hanya pada saat baik atau saat-saat jalan-jalan terbuka itu adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ada setiap saat, along the way, sepanjang jalan, terutama pada saat-saat sukar dalam kehidupan saudara. Perkenanan Tuhan ada pada saat saudara berjalan di padang gurun, pada saat saudara berhadapan dengan musuh, dan juga perkenanan Tuhan ada pada saat saudara ada di pintu gerbang tanah perjanjian, dan juga ada pada saat saudara menikmati tanah perjanjian. Di mana-mana, setiap saat ada perkenanan Tuhan kepada saudara. Mari terima, yang setuju katakan haleluya. Dan kita tahu dalam hidup ini ada banyak perjuangan. Ada sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh, ada keinginan yang belum tercapai, ada peningkatan yang tidak kunjung datang, pertolongan yang tidak kelihatan. Dan saudara perlu tahu bahwa sebenarnya kita dapat bertahan karena ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhanlah yang mempertahankan hidup saudara. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 138 ayat 7 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau Tuhan mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melihat ada COVID datang, kita melihat ada penyakit datang, ada ancaman datang, ada perpecahan datang, ada krisis ekonomi datang. Dan kita melihat seolah-olah dalam skala kecil ini semua bagaikan Ayub. Ini semua bagaikan situasi Ayub yang datang bertubi-tubi. Belum selesai satu, datang satu lagi. Belum selesai satu, datang satu lagi. Ada orang yang belum selesai satu hutang, sudah ada hutang yang baru lagi. Ada orang yang belum selesai ini lagi, sudah datang lagi yang baru. Nah, dengarkan baik-baik. Mengapa kita masih bisa hidup sampai saat ini? Karena sesungguhnya ada Yesus. Ada kasih Yesus. Ada perkenanan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pekerjaan Tuhan. Dan semuanya itu karena Tuhan. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Mengapa Tuhan mempertahankan hidupmu? Karena engkau punya perjanjian di depan hidupmu. Ada pemulihan, ada pergandaan, ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dengarkan saya sayang. Betapa setan berusaha menggagalkan janji Tuhan dan tidak pernah usahanya berhasil. Betapa janji Tuhan yang dijanjikannya padamu pasti digenapi. Pasti digenapi. Yang sukacita katakan haleluya. Pegang dada saudara katakan pasti digenapi. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan musuh, Alkitab berkata jangan takut karena Dia yang menyertai kita lebih besar daripada Dia yang menyertai mereka. Haleluya. Buka matamu karena hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini adalah hari kasih karunia itu, hari perkenanan itu. Punyai iman untuk itu. Haleluya. Waktunya akan tiba. Semua berkata waktu saya akan tiba. Oh, kalau saudara sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka saudara akan menerima mujizat saudara seperti Bartimeus, seperti perempuan yang sakit pendarahan. Dengarkan baik-baik, your time will come. Waktumu akan tiba.
Hari penyelamatan itu akan datang. Tahan sedikit lagi, beriman sedikit lagi, tersenyum sedikit lagi, memberi sedikit lagi, melayani sedikit lagi, kerja keras sedikit lagi. Oh haleluya, amin. Oh Pak Pendeta, sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan, tetapi sampai waktunya tetap ada kekuatan mengalir, tetap ada kehidupan mengalir, tetap ada pembelaan mengalir, tetap ada pertolongan mengalir. Haleluya. 430 tahun bangsa Israel ada di Mesir. Waktu kebebasan akhirnya datang pada mereka. 18 tahun itu perempuan dengan setia datang ke sinagoge, tetapi dia bungkuk dirasuk oleh setan. Pada waktunya datang kebebasan. 25 tahun Abraham menunggu. Pada waktunya datang Ishak, tawa lepas, tawa kebahagiaan. Amin. Amin. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat. Mungkin kita berkata banyak sekali waktu terbuang. Tidak sayang. Tidak. 30 tahun Yesus menunggu. 3,5 tahun dia bekerja di dunia ini. Tapi pekerjaannya di dunia ini yang 3,5 tahun ini sampai hari ini tidak bisa dihapus oleh siapapun. Betul? Sampai hari ini yang percaya pada Yesus masih lebih banyak. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, 1, 2, atau 3 permasalahan kita akan selesai. Saya berdoa akan ada perkenanan Tuhan yang menyanggupkan kita menunggu sedikit lagi dan menyampaikan kita pada jawaban-jawaban doa kita. Yang setuju katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Yang sukacita katakan amin. Tuhan mempertahankan hidup kita pada masa-masa sukar karena kita mempunyai janji dengan pemulihan dan pergandaan. Tapi mengapa harus masa sukar? Nomor 1, untuk menguji iman kita. Alkitab berkata tanpa iman mustahil. Tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Tuhan uji iman kita, kenapa? Karena dia sudah berkenan dan dia lihat apakah kita pantas untuk perkenanan itu. Sayang, dengarkan baik-baik. Jangan sampai iman roboh karena besarnya kebaikan Tuhan. Nomor 1, menguji iman. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi tetap bertahan. Dan dalam saudara bertahan itu ada perkenanan Tuhan menguatkan. Dan bukan hanya menguatkan. Tadi dikatakan saudara, pada waktu kita bertahan ada pergandaan diberikan Tuhan. Dikatakan saudara, Firaun berusaha untuk menghancurkan orang Israel. Firaun berusaha untuk apa? Untuk mengurangi jumlah Israel. Tapi Alkitab berkata saudara, padahal pada waktu itu dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 12, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Dalam permasalahan kita, Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Nah, bukan hanya itu, Tuhan mau memurnikan motivasi hati kita, memurnikan hati kita. Amin. Pada waktu hari itu, sebelum hari itu datang, maksud daripada semuanya ini membuktikan kemurnian imanmu. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, setan bermaksud mau mengurangi kita. Tapi justru pada saat-saat persoalan, kesukaran hidup kita, di situ Tuhan tambahkan kemurnian kita. Saya berdoa 4 tahun ini GKI semakin murni. Saya berdoa 4 tahun ini hati kita semua semakin murni. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penindasan ada pertambahan. Saya percaya yang pertama sekali dikembangkan dan yang digandakan ialah hati kita, iman kita, kemurnian iman kita. Haleluya. Ketekunan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kemudian saudara, dikatakan juga saudara, akan ada orang-orang yang berubah pikiran. Seperti Firaun berubah pikiran, tetapi dikatakan Tuhan akan menahan mereka. Mereka tidak bisa melukai anak-anak Tuhan. Nah saudara, ada memang perubahan di dunia ini. Orang-orang yang tadinya mengasihi kita bisa berubah menjadi orang yang membenci kita. Yang menolong kita bisa meninggalkan kita. Hati manusia suka berubah-ubah. Tadinya sudah deal, sekarang mentah lagi. Banyak hal-hal yang merugikan kita. Tetapi saudara, Tuhan bisa mengubah semuanya itu. Itu sebabnya jangan pernah
kita kecewa. Jangan pernah kecewa. Coba katakan kiri kanan saudara, jangan kecewa. Ketika Firaun mengubah pikirannya dan berkata, ayo kita kejar lagi bangsa Israel itu. Mengapa kita begitu bodoh membiarkan mereka pergi? Kita sekali ini datang dan kita bunuh mereka semuanya. Lalu Firaun datang dengan murkanya dan dia pakai kereta-keretanya yang terkenal itu. Kereta-kereta Mesir belum pernah kalah, tidak terkalahkan pada waktu itu. Dia mengejar dan mengejar. Orang Israel melihat kematian datang. Dia melihat ke belakang dan dia lihat semua masa lalunya datang. Semua kesalahannya datang. Semua kebodohannya datang. Semua dosa-dosa masa lalunya datang. Dan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Oh, saudara kadang-kadang tidak tahu bahwa Tuhan bekerja dengan caranya. Dan dia mau menunjukkan sesuatu kepada saudara. Dan dia mau menunjukkan sesuatu kepada bangsa Mesir. Dia juga mau menunjukkan sesuatu kepada bangsa-bangsa yang lain. Haleluya. Apa yang ditunjukkannya? Bahwa ketika dia membuka laut itu, maka malaikat Tuhan dan tiang awan itu bergerak dari depan ke belakang mereka. God will close every vulnerable doors. Ketika datang masalah bagaikan banjir, maka Roh Allah akan mendirikan standar melawannya. Haleluya. Itu sebabnya Daud bernyanyi, Tuhan adalah perisaiku, kepada siapakah aku harus takut. Haleluya. Dan kemudian Tuhan tunjukkan pada bangsa Mesir sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sehingga sampai 40 tahun kemudian Rahab masih bercerita tentang hal itu. Rahab berkata, dari dahulu sudah kami dengar cerita bagaimana Allahmu membuka laut dan memperlakukan orang Mesir. Dan kami sudah kehilangan nyali. Saudara, cerita itu, cerita tentang bagaimana Tuhan membelamu. Cerita tentang bagaimana Tuhan mempertahankan GKI. Cerita tentang bagaimana Tuhan mempertahankan usahamu, mempertahankan keluargamu, akan menjadi kesaksian yang luar biasa sampai bertahun-tahun. Yang percaya ini jadi katakan haleluya. Haleluya. Tujuan Tuhan, mengapa Tuhan memberikan perkenanan pada masa itu? Tadi kita sudah lihat ada janji pemulihan di depan. Tapi ada satu lagi yang perlu kita perhatikan baik-baik. Amin. Sering sekali yang kita inginkan bahwa Tuhan menjauhkan kita dari permasalahan kita. Tuhan, supaya jangan adalah tekanan hari ini Tuhan. Janganlah aku sakit. Aku perlu hidup yang penuh damai, sukacita tanpa masalah. Kita berdoa, gak ada masalah dalam pernikahan, gak ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, gak ada masalah. Tapi Tuhan gak jawab demikian. Sebaliknya Tuhan izinkan Firaun datang. Tuhan izinkan dikejarnya lagi. Tuhan izinkan Israel menjadi takut. Kenapa kayak gitu sih? Nah, dengarkan baik-baik. Karena satu ayat, Keluaran 14 ayat 13. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya kepadamu hari ini kepadamu. Kembali lagi dikatakan hari ini. Inilah hari keselamatan itu. Inilah hari perkenanan itu. Amin. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak menghabisi Mesir, maka sampai pun mereka ke tanah Kanaan, akan ada satu ketakutan kapan Mesir datang menyerang lagi. Mesir tetap merasa dirinya superior karena Israel tetap budaknya. Tapi dengan adanya masalah ini, Tuhan menunjukkan, Mesir, engkau bukan siapa-siapa. Aku Tuhan yang membela umatku. Dan tidak ada kekuatan Mesir yang dibanggakannya itu lagi yang mampu mengancam. Jangankan mencapai, mengancam pun tidak bisa lagi. Dengarkan, kenapa Tuhan pertahankan GKI melewati masa-masa sukar. Kenapa Tuhan pertahankan hidup kita melewati masa-masa sukar? Karena yang pertama Tuhan mau membawa kita pada pemulihan. Tetapi
Tuhan juga mau membawa kita di tempat di mana musuh kita tidak dapat menjangkau kita lagi. Apa perjuanganmu hari ini? Ada yang berjuang tiap hari melawan kesedihan hatinya. Ada yang berjuang melawan kesepian hatinya. Tahan sedikit lagi. Ada yang berjuangkan keuangannya. Kok rasanya gak habis-habisnya. Ditambah lagi didengar datang lagi krisis, tahun kelam dan lain sebagainya. Kok rasanya gak habis-habisnya. Kok rasanya gak habis-habisnya. Hang in there, tahan sedikit lagi. Dan kalau memang kau tidak tahan lagi, lihatlah. Tiang awan itu akan bergerak. Lihatlah Tuhan akan membela. Lihatlah mukjizat akan datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan membawakan kita ke tempat di mana kita mengalami kemenangan absolut. Tidak sebagian, tidak parsial, tapi absolut. Semuanya berubah. Dan selama kita belum sampai ke sana, Tuhan berkenan untuk mempertahankan kita. Dengar firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia engkau mendapatkan yang paling besar, yang paling mustahil, yaitu diselamatkan oleh imanmu, oleh iman. Semua berkata oleh iman. Bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Jadi kembali lagi, jangan kotak-kotakkan Tuhan kita dengan pekerjaan kita. Berhenti. Tuhan, aku sudah memberi, kenapa aku belum menerima? Dengarkan sayang, firman Tuhan ya dan amin. Kenapa belum menerima? Aku pun tidak tahu. Tuhan kita gak bohong. Tuhan punya jawabannya dan engkau pada akhirnya akan bertemu dengan jawabannya. Engkau pada akhirnya akan bertemu dengan hari yang mulia itu. Hari Kristus itu. Hari penyelamatan itu. Waktunya akan datang. Haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Ada dua perkara yang saudara harus camkan. Pekerjaan Tuhan, kasih karunia, mukjizat, rahmat, tidak tergantung oleh pekerjaan kita. Jangan kotakkan Tuhan di situ. Yang kedua, situasimu, keadaanmu juga tidak tergantung pada pekerjaan. Ya, ada beberapa hal Tuhan berikan kau bisa ubah. Tapi misalnya krisis global yang datang ini, seberapa hebat pun kau bekerja, kau tidak bisa menghentikannya. Yang mengerti katakan amin. Pada masa kesukaran, Tuhan berkata pada kita, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang fasik. Haleluya. Ya, saat ini mereka senang, gemuk. Tapi apa yang terjadi dikatakan di sana, saudara, dikatakan di tempat-tempat licin kau taruh mereka ya Tuhan. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Mereka binasa dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Mereka gak tahan akan persoalan. Tapi engkau, ada Tuhan yang mempertahankan engkau. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan mau mempertahankan kita. Ini dia nomor 3. Supaya seluruh Indonesia tahu tentang Allahnya GKI. Sudah mulai dan akan semakin gencar. Tetap beriman walau mukjizat belum datang, tetap berdoa walau belum dijawab Tuhan, tetap memberi walau berkat belum tercurah, tetap berbuat baik walau dicurangi, tetap tersenyum walau disakiti, tetap maju walau banyak tantangan, tetap sukacita walau banyak kesusahan, tetap menyembah Tuhan walau banyak tekanan. Sampai kapan? Sampai waktunya yang indah itu datang. Sanggupkah saya? Sanggup kawan, sanggup Amang. Karena ada perkenanan Tuhan. Ada orang keempat di tengah perapian itu. Engkau tidak sendirian, saya tidak sendirian. Ayo semangat, ayo maju, ayo melayani. Ayo kita semuanya memuliakan Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Yang mendapatkan firman hari ini yang diberkati katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Apapun yang jadi dalam hidup kita, Yesus tetap Raja.